Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Karena itu korum nggak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Itu sangat mungkin. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, alhamdulillah senang kita bisa bertemu kembali. Pak Anies Baswedan sudah lama sebenarnya memperjuangkan dan juga menggaungkan agar undang-undang perampasan aset bagi pelaku korupsi itu dibahas dan disahkan. Mengingat korupsi ini terjadi di berbagai instansi di negeri ini. Nah, Pak Prabowo, presiden kita juga sudah sebenarnya menyetujui, tinggal bolanya ada di DPR. Pertanyaannya, kenapa sampai saat ini seperti DPR ini enggan untuk segera membahas dan mensahkan undang-undang ini? Langsung kita dengarkan berikut ini. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Pertanyaannya adalah kapan kira-kira rancangan undang-undang perampasan aset ini segera diwujud? Ayo dong. Ini sebagai bentuk keseriusan dan komitmen bagaimana para koruptor itu memang harus dimiskinkan. Caranya apa? Yaitu ayo sekarang saatnya DPR berada di garda terdepan. DPR ini kan kalau bicara atas nama rakyat. DPR ini kan kalau bicara tentang atas nama seluruh bangsa dan negara. Ya inilah saatnya. Bagaimana atas nama bangsa, atas nama rakyat diselamatkanlah uang negara itu. Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan. Pemberantasan korupsi dituntaskan. Dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3. Korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari, 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus dicari solusi. Sampai kapanpun akan muncul ini korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini solusi. Sistem remunerasi yang diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu nggak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan. Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling kita itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Kami lihat yang ketiga adalah sistem. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya, need, greed, sama sistem. Saya ingin menjadikan sebagai momentum bagaimana ketika seorang Presiden Republik Indonesia sudah mendukung terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset, lalu apa yang sebenarnya menjadi persoalan sehingga terkait dengan undang-undang ini tidak segera diwujudkan. Bahkan Menko Hukum dan HAM yaitu Pak Yusril Ihsan Mahendra selalu mengatakan bahwa pemerintah siap kapanpun untuk membahas persoalan terkait dengan rancangan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor ini dengan DPR. Sekarang tentu saja bolanya ada di DPR. Saat ini adalah kita tinggal tunggu bagaimana komitmen yang ada di kawan-kawan DPR
yang saya kira sebagai institusi yang memang cukup otoritatif bicara terkait dengan undang-undang ataupun rancangan undang-undang. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya publik kan menunggu sejak lama kapan ya kira-kira soal rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan, kapan direalisasikan dan kapan bisa diwujudkan. Karena ini selalu dijadikan sebagai ukuran bagaimana komitmen, bagaimana prinsip, bagaimana keseriusan untuk memiskinkan para perilaku korup ataupun memiskinkan para koruptor itu betul-betul dilakukan, bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas retorika, bukan hanya sebatas omong-omong. Coba bisa kita bayangkan, seorang Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini juga pemerintah, sudah siap dan mendukung bagaimana rancangan terkait dengan perampasan aset itu untuk segera dilanjutkan. Saat ini tentu publik sedang menunggu bagaimana komitmen yang ada di DPR. Oleh karena itu wajar kalau kemudian kalau usulan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini sejak eranya Pak SBY sampai hari ini itu tidak diselesaikan, tidak kunjung dibahas, tidak kunjung diseriusi. Publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan rancangan undang-undang ini? Apakah ini dinilai akan menjadi hantu blau, akan dinilai menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapapun di negara kita, bagi siapapun para politisi, bagi siapapun pejabat-pejabat publik, atau siapapun yang memang selama ini begitu longgar untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi yang jelas-jelas merugikan negara. Saya selalu mengatakan, koruptor itu tidak pernah takut dengan penjara sepanjang mereka itu tidak dimiskinkan kekayaannya. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu kalau kekayaan mereka disita. Jadi apa yang mereka curi, apa yang mereka ambil dari negara, kemudian diambil lagi oleh negara, itulah yang kemudian ditakuti. Karena hakikat dari seorang koruptor itu adalah memperkaya diri, menumpuk dan mengakumulasi modal. Kalau modalnya, kalau asetnya, kalau uangnya, kalau kekayaannya itu diambil oleh negara, kalau dia terbukti melakukan tindakan korupsi, itulah yang saya kira sebenarnya ditakuti oleh para koruptor. Kenapa saya sebut koruptor itu tidak pernah takut dengan penjara? Ya karena memang sudah banyak contoh bahwa perilaku-perilaku korup yang merugikan negara miliaran, ratus miliar, bahkan triliunan, itu vonis hukumnya tidak seberapa. Beberapa tahun sudah lepas misalnya, setelah itu kekayaan mereka masih aman dan bisa menikmati sampai lanjut usia dan bahkan bisa dinikmati oleh turunan-turunan selanjutnya. Inilah tentu yang kemudian menjadi ironi. Oleh karena itu, kalau ke depan misalnya tak ada pembahasan yang cukup serius terkait dengan undang-undang perampasan aset, ya tentu wajar kalau kemudian publik mengatakan ini hanya sebatas omong-omong nih para politisi yang ada di Senayan. Bayangkan, Presiden Republik Indonesia sudah berulang kali menyatakan bagaimana komitmen dan kemauannya untuk memberantas korupsi, memberikan efek jera dan mereka itu supaya tidak mengulangi untuk terus merongrong keuangan negara. Ketika seorang presiden, ketika pemerintah siap 24 jam untuk bicara tentang rancangan undang-undang perampasan aset seperti yang disampaikan oleh Pak Yusril mengatakan kapan saja pemerintah itu siap berdialog dan berdiskusi dan membahas terkait dengan undang-undang yang kemudian merampas para aset-aset koruptor itu. Karenanya ke depan sebenarnya bola terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini ada di kawan-kawan DPR di sana. Jadi tinggal tunggu apakah rancangan undang-undang soal perampasan aset ini tahun 2025 akan masuk prolegnas, program legislasi nasional. Jadi program legislasi nasional itu adalah legislasi yang dianggap prioritas. Tapi rasanya tahun 2025 ini tidak ada rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset. Ya oke lah, kita berharap mungkin tahun depan rancangan terkait dengan undang-undang perampasan aset itu paling telat sudah masuk prioritas dan kemudian akan disegerakan sebagai undang-undang yang urgen supaya para koruptor itu tak lagi melakukan tindakan-tindakan jahat yang kemudian merugikan negara. Karena pada saat yang bersamaan kan publik selalu bertanya-tanya, kenapa ya rancangan undang-undang perampasan aset ini lama betul? Siapa sih yang sebenarnya merasa takut dan kemudian merasa dirugikan? Karena pada saat yang bersamaan begitu banyak undang-undang yang sebenarnya bisa dikebut dalam waktu singkat yang sesingkat-singkatnya oleh kawan-kawan DPR. Ya tentu misalnya terkait dengan revisi undang-undang TNI cepat, kemudian undang-undang undang-undang cipta kerja juga prosesnya juga cepat, apalagi sempat dulu terkait dengan pembahasan undang-undang pilkada juga cepat sekalipun gagal diparipurnakan. Sebelum-sebelumnya misalnya rancangan undang-undang yang lain itu juga super cepat dan super gila. Artinya apa? Ketika DPR berkehendak ya, biasanya proses legislasi apapun di DPR itu tinggal merem saja, dia bisa disahkan dan kemudian bisa diwujudkan. Kalau undang-undang yang lain dianggap penting, dianggap urgen, dianggap prioritas, bisa diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya oleh kawan-kawan DPR. Wajar kalau kemudian
Banyak pihak yang bertanya, publik bertanya-tanya, kenapa ya kalau urusan rancangan undang-undang perampasan aset ini kok kawan-kawan politik di Senayan lama betul. Ini kan diusulkan sejak zaman SBY, kemudian tidak pernah kunjung selesai di pemerintahan Pak Jokowi, dan harapan terbesarnya tentu di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmennya bahwa setuju terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Maka ini adalah momentum sebagai trigger, sebagai penanda bahwa rancangan undang-undang pembahasan terkait dengan perampasan aset tak ada cerita tidak segera diprioritaskan, tak ada cerita untuk tidak segera direalisasikan. Enak aja, duitnya sudah diambil, masa asetnya tidak bisa dikembalikan ke negara? Kan itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Setelah dari Brunei, sekarang Pak Prabowo sudah berada di tanah air dan bertemu dengan Perdana Menteri Australia hari ini. Ya, setelah kemarin juga sudah bertemu dengan para ketua umum partai untuk percepatan undang-undang perampasan aset yang sudah lama sekali belum terrealisasi. Ya. Sekali lagi saya katakan, apakah saya sebagai rakyat ya dan pemimpin kita Prabowo Subianto harus meminta, harus memohon kepada para ketua umum partai untuk mendukung undang-undang perampasan aset. Bayangkan kawan-kawan, jangankan kita sebagai rakyat, ketua kita, patriot kita, pemimpin kita Prabowo Subianto juga harus meminta para ketua umum partai ini untuk berunding, untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Apalagi kita sebagai rakyat, ya kan? Haruskah kita semua bersujud kepada ketua umum partai ini supaya undang-undang perampasan aset ini disahkan? Haruskah kita menyembah mereka? Hah? Kita doakan guys, upaya positif dari Prabowo ini menuai hasil. Ya, kita melihat wakil-wakil kita itu di sana seperti tidak berguna. Mereka seperti manekin atau benda mati yang tidak hidup. Ya, seperti boneka mereka itu. Tidak ada gunanya mereka wakil-wakil kita itu. Ya, itulah sebenarnya cara yang paling tepat di negeri ini untuk diterapkan bagi pelaku korupsi, karena koruptor ini sungguh merajalela di negeri kita. Di seluruh instansi pemerintah, lembaga-lembaga, bahkan di Kementerian Agama, lembaga pendidikan, ada oknum-oknum ini yang dengan santai melakukan korupsi, sehingga dengan fenomena yang sangat memprihatinkan di negeri ini bahwa pelaku korupsi ini seperti sulit untuk dicegah. Nah, dengan adanya undang-undang perampasan aset ini, seperti yang sudah selama ini disampaikan oleh Pak Anies, akan membuat efek jerah, dan mereka yang tentu berniat melakukan untuk korupsi akan berpikir berkali-kali lipat saat ingin mengambil hak-hak rakyat itu, karena mereka akan dimiskinkan. Jadi tinggal bagaimana DPR kita menanti bagaimana ke depan, apakah di tahun 2025 ini dimasukkan dalam program legislasi nasional. DPR ya akan membahas ini. Kita menunggu dan kita berharap agar segera mungkin untuk dibahas ini dan disahkan oleh DPR. Kalaupun ini akan ditunda terus, tentu publik dan rakyat Indonesia ini akan bertanya-tanya kenapa, ada apa dengan DPR seperti enggan untuk menindaklanjuti masukan dari Pak Prabowo ini dan juga dari Pak Anies Baswedan. Sekian, terima kasih.